弟子了吗？白振山过来不应该是逼迫我退婚的吗？这态度……你小子不能修炼奔波太劳累了。不可能吧？Yo, hello guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua My Journey to Otherworld part kelimanya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Siofan dan lainnya pun sedang berjalan menuju hutan barat liar. Ruyan pun bertanya-tanya kenapa hewan mistis tidak terlihat satupun. Chenlo pun memberitahu mungkin akibat ia telah menerobos. Karena hal itu, hewan mistis di hutan ini takut pada Chenlo. Namun di saat itu, Siofan pun menyadari sesuatu. Ia pun menduga kucing dewala yang membuat hewan mistis tidak berani mendekat. Setelah Lanmo melepas penghalangnya, barulah hewan mistis muncul di sana. Diketahui hewan tersebut adalah kera hitam. Ruyan pun berkata kera hitam ini setara dengan master tingkat 2. Hingga akhirnya Ruyan pun menyerang kera hitam tersebut. Ia pun menjelaskan walaupun kekuatan kera hitam sangat kuat, namun kepintarannya sangat rendah. Kemudian Siofan pun akan mencoba untuk menyerang kera hitam itu. Sementara itu Ruyan pun menyuruh Chenlo untuk bersiaga agar Siofan tak dilukai kera hitam tersebut. Di saat itu, Siofan pun menyadari ia belum mencapai ranah master dan sebaiknya ia tidak menghadapi kera hitam secara langsung. Hingga pada akhirnya kera hitam pun menyerang Siofan. Siofan pun mengetahui kalau ia terkena pukulan kera hitam itu maka ia akan langsung mati. Kemudian Siofan pun memutuskan untuk memakai langkah bayangan, yaitu untuk menghindari serangan kera hitam tersebut. Di sisi Chenlo, ia pun menjadi khawatir, karena jika Siofan terus seperti itu, maka kemampuan mistis Siofan akan habis. Ruyan pun menyuruh Siofan mencari kesempatan untuk menyerang kera hitam tersebut. Namun Siofan tidak mau melawannya, karena kera hitam setara dengan master tingkat 2. Ruyan pun menyadari bahwa Siofan ingin menghabiskan tenaga kera hitam. Akan tetapi di saat itu Chenlo pun ragu akan hal ini. Namun Ruyan memberitahu bahwa kecepatan Siofan tidak melambat sama sekali. Chenlo pun mengetahui bahwa Siofan berlari sambil menyerap energi. Setelah hal itu terlihat Siofan pun berhenti dari kejaran kera hitam. Dan tiba-tiba saja kera hitam pun tepar. Chenlo pun bergumam bahwa Siofan adalah pejuang tingkat tinggi. Kemudian Siofan pun mencoba untuk melempar batu pada kera hitam. Dan ternyata kera hitam tertidur dikarenakan kelelahan. Chenlo pun berkata kera hitam sangat bodoh dan tidak menantang sama sekali. Tadinya Siofan akan mengambil inti hewan dari tubuh kera hitam. Namun Ruyan menjelaskan inti hewan baru bisa diwujudkan setelah mencapai hewan mistis tingkat 4. Hingga akhirnya mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Di saat itu mereka pun melihat hewan mistis yaitu serigala badai tingkat 1. Ruyan pun menyuruh Siofan untuk mencoba menyerang serigala badai tersebut. Siofan pun menyadari nafas serigala itu sangat garang. Ruyan pun memberitahu walaupun serigala badai cuma binatang umum tingkat 1, namun kecepatannya sangat hebat dan lebih berbahaya dari kera hitam sebelumnya. Hingga pada akhirnya Siofan pun akan mencobanya. Di sisi Chenlo, ia pun mengetahui langkah bayangan Siofan cukup hebat. Dan jika Siofan tidak bisa mengalahkannya, maka Siofan bisa mengulur waktu dan mereka akan menolong Siofan. Di saat itu, Chenlo pun berkata ia akan turun langsung apabila Siofan tidak bisa mengalahkan serigala badai tersebut.
Kemudian serigala badai pun meraung pada Xiaofan. Namun Xiaofan dengan konyol mengatakan apakah serigala badai tidak tidur nyenyak semalam. Mendengar hal itu, Chen Lo pun akan turun langsung untuk menolong Xiaofan. Sementara itu, Xiaofan pun berlari menghindari serigala badai memakai teknik langkah bayangan. Kemudian Xiaofan pun sadar bahwa ia tidak bisa terus kabur. Hingga pada akhirnya Xiaofan pun memakai teknik tinju penghancur batu menyerang serigala badai. Melihat hal itu, Chen Lo pun dan Ruyan tahu bahwa Xiaofan berhasil memukul dengan kekuatan tingkat 3. Chen Lo pun tidak percaya akan hal ini karena ia saja hanya bisa memukul di tingkat 2. Dengan marah, Ruyan pun mengatakan Chen Lo tidak bisa memukul di tingkat 3 dikarenakan kerjanya hanya makan dan minum saja. Hingga pada akhirnya Ruyan pun menampar Chen Lo. Ia juga memberikan waktu 3 hari pada Chen Lo, dan Chen Lo harus bisa mencapai tinju ketiga dari tinju penghancur batu. Setelah Xiaofan datang, Ruyan pun berkata Chen Lo memang sedang berlatih di sini. Mendengar hal itu, Xiaofan pun bertekad lebih rajin lagi berlatih agar ia bisa menyusul Chen Lo. Kemudian Ruyan pun memberitahu mencari pengalaman di hutan barat berakhir di sini. Sementara Chen Lo dibiarkan di hutan ini agar ia menjadi makanan serigala badai. Setelah sampai di rumah, mereka bertiga pun bertemu dengan penetua Chen Xian. Xiaofan pun berkata mereka bertiga pergi ke hutan barat liar untuk mencari pengalaman. Mendengar hal tersebut, penetua Chen Xian pun menjadi terkejut. Ditambah lagi, Xiaofan baru berlatih beberapa hari. Akan tetapi, sudah pergi ke hutan barat liar yang berbahaya. Penetua pun memberitahu kalau Xiaofan kekurangan sumber daya latihan, tinggal bilang saja padanya. Namun, Xiaofan mengatakan ia pergi ke hutan barat liar untuk berlatih jurus. Penetua pun menanyakan siapakah yang mengajarkan jurus pada Xiaofan. Hingga pada akhirnya Chen Lo pun mengaku ialah yang mengajarkan jurus penghancur batu dan juga langkah bayangan. Ditambah lagi, penetua pun menjadi terkejut dikarenakan Xiaofan sudah menguasai 2 jurus sekaligus. Kemudian penetua pun menyuruh Xiaofan untuk mengikutinya dikarenakan penetua dari keluarga Bai sudah menunggunya. Xiaofan yang mendengar hal itu, ia pun menjadi yakin penetua keluarga Bai menemuinya untuk membatalkan pertunangan. Setelah sampai di sana, Xiaofan pun memberikan hormat pada Patriark dan juga tetua keluarga Bai. Di saat itu, Xiaofan pun bisa merasakan ada satu tekanan yang kuat pada penetua. Xiaofan pun menyebut penetua terbesar dari keluarga Bai. Namun penetua menyuruh Xiaofan memanggilnya dengan Kakesan. Kemudian Kakesan pun meminta pada Patriark agar Xiaofan menemaninya jalan-jalan. Patriark pun menyuruh Xiaofan untuk menemani Kakesan, dikarenakan Kakesan ingin berbicara pada Xiaofan. Xiaofan, Zhang Yeye想让你。 Setelah Xiaofan dan Kakesan meninggalkan aula, Chen Lo pun mengatakan ia akan pergi dikarenakan tidak ada urusan lain. Namun di saat itu Patriark pun menghentikan Chen Lo. Dan ia pun bertanya kemanakah Chen Lo membawa Xiaofan pergi. Karena Chen Lo tidak mau menjawab Patriark, tetua Chen Xian pun memberitahu mereka berdua membawa Xiaofan ke hutan barat liar. Mendengar itu, Patriark pun meminta penjelasan pada Chen Lo. Kalau tidak, ia akan mengurung Chen Lo selama 1 bulan. Chen Lo pun mengatakan ia mengajarkan 2 jurus pada Xiaofan. Dan itu sebelum menuju hutan barat liar. Tetua di sana pun tahu Chen Lo meminta gulungan jurus untuk mengajari Xiaofan. Para tetua juga berkata harusnya yang belajar jurus tersebut ada di tingkat master. Dan Xiaofan baru saja berlatih beberapa hari. Setelah 2 tetua pergi, Patriark pun bertanya apakah Xiaofan sudah mencapai tingkat master. Chen Lo pun menjawab sedikit lagi Xiaofan bisa mencapainya. Ditambah lagi Xiaofan juga sudah menguasai tingkat 3, yaitu dari tinju penghancur batu. Tetua Chen Xian pun mengatakan untuk mengeluarkan suara ketiga dari tinju penghancur batu itu tidaklah mudah. Chen Lo pun menjelaskan Xiaofan sudah berhasil mengalahkan 2 binatang mistis. Hal itu juga dibenarkan oleh Ruyan, dikarenakan Ruyan sendiri yang melihat Xiaofan melakukannya.
Di lain tempat, kakek San pun menanyakan mengapa Xiaofan tidak mengunjungi ia dan Liu Li selama bertahun-tahun. Kakek San pun mengetahui dikarenakan Xiaofan sibuk menjadi promotor keluarga. Mendengar hal itu, Xiaofan pun heran dengan sikap kakek San, dikarenakan kakek San yang akan membatalkan pertunangan. Kemudian Xiaofan pun menunjukkan bahwa ia bisa merasakan energi. Ia pun memberitahu bahwa Ruyanlah yang mengajarinya. Namun ketika kakek San menanyakan tentang hewan yang didapatkan Xiaofan di upacara kebangkitan, Xiaofan pun berkata ia tidak mendapatkan hewan pendamping. Setelah hal itu, Xiaofan menanyakan ada apa kakek San mencarinya. Kakek San pun memberikan token pejuang dari sekte awan hitam yang diberikan oleh Liu Li untuk Xiaofan. Ditambah lagi, Xiaofan juga bisa langsung menjadi murid dalam ketika memberikan token tersebut. Mendengar itu, Xiaofan pun tahu bahwa sangat sulit menjadi murid dalam dari sekte awan hitam. Ia pun berkata ia tidak sanggup menerima token ini. Ditambah lagi, dengan bakatnya yang buruk, Xiaofan tidak cocok untuk Liu Li. Dan Xiaofan pasrah menerima pembatalan pertunangan. Namun kakek San dengan marah mengatakan token tersebut dipercayakan Liu Li untuk Xiaofan. Dan jika Xiaofan mengatakan omong kosong lagi, ia tidak akan segan lagi pada Xiaofan. Mendengar hal itu, Xiaofan heran dengan sikap kakek San. Xiaofan pun menyadari bakatnya sangat buruk dan tidak cocok untuk Liu Li, yang merupakan murid utama dari sekte awan hitam. Hingga pada akhirnya Xiaofan akan mengembalikan token ini pada Liu Li. Setelah hal itu, Patriark dan lainnya pun menemui Xiaofan. Tetua Chen Xian pun menanyakan apakah yang dilakukan Xiaofan sampai kakek San begitu marah. Xiaofan pun berkata kakek San hanya memberikannya token pejuang. Namun Xiaofan memberitahu ia tidak layak untuk Liu Li. Dan setelah itu kakek San pun pergi dengan marah.